Tapi kalian tahu nggak? Faktanya, si tukang pasir ini sangat abusive sama Loli. Kadang nih ya, statementnya Loli sama statement lakinya si Loli tuh suka beda gitu. Kayak Diperiksa polisi, Nikita Mirzani bawa bukti dan saksi soal kasus Fadel Jideh dan dugaan aborsi anaknya. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Artis Nikita Mirzani akhirnya memenuhi panggilan kepolisian untuk diperiksa terkait kasus dugaan persetubuhan anak dan aborsi terhadap putrinya, Laura Meizani Mawardi, atau disapa Loli. Nikita diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan siang hari ini, Selasa, 17 September 2024. Nikita melaporkan pacar dari putrinya inisial VAB itu lantaran anaknya yang masih di bawah umur sudah diperlakukan tidak semestinya. Laporan ini pun sekaligus untuk memberikan efek jera terhadap VAB. Pada saat yang bersamaan, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bashmit, mengatakan sejumlah barang bukti telah dibawanya berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Gimana nih gengs? Tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi gini, kenapa sih sampai gua akhirnya melaporkan orang tersebut? Ini tuh buat pelajaran semua, dia masih di bawah umur, diperlakukan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya, ya kalian wajib lapor. Pertama kan karena itu anak masih di bawah umur, kedua itu anak sudah melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia gitu. Tapi ya sudah, ini kan sudah menjadi seperti ini, ya sudah, jadi tinggal gimana nanti Bapak Kepolisian Jakarta Selatan menanggapi kasusnya, selesai. Nggak bisa dijelaskan mungkin saksi-saksi hari ini, Kak? Kalau saksi kita bawa memang saksi yang tahu persis persoalan, bahkan persoalan yang merupakan tindak kejahatan. Jadi saya katakan bahwa ini bukan persoalan percintaan, ini persoalan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak di bawah umur. Titik. Dengan ancaman hukumannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal. Kejahatannya sendiri seperti apa mungkin sih Bang? Kejahatannya kalau boleh tahu seperti Kalau apa? kejahatan tanya di atas. Karena ini terkait dengan tindak pidana anak yang lebih terperinci, silakan tanya di atas. Yang jelas ini adalah kejahatan. Bukti yang dibawa apaan aja Bang? Bukti banyak sekali yang kita bawa. Salah satunya adalah saksi dan bukti-bukti video yang kalau Anda melihat videonya Anda pasti yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Seperti apa? Tunggu di atas yang menyampaikannya. Yang jelas saksi kita bawa dari luar negeri. Dan itu datang sendiri atas keinginannya dia sendiri. Berapa orang di luar negeri itu? Dari luar negeri yang saya tahu satu, yang lainnya dalam negeri tapi mau ke luar negeri. Ini di luar negeri sama kayak tinggalnya Loli mungkin dulu atau seperti apa? Yang jelas dia yang banyak tahu, dia juga yang menyampaikan bahwa ada ancaman-ancaman terhadap anaknya nih. Seperti apa ancamannya, seperti apa kalimat-kalimatnya, dan apa akibatnya, kita tunggu hasil pemeriksaan. Karena tidak etis kalau saya sampaikan sekarang. Tapi kalian tahu nggak? Faktanya, si tukang pasir ini sangat abusive sama Loli. kadang nih ya, statementnya Loli sama statement lakinya si Loli tuh suka beda gitu. Kayak mereka tuh ngomong tuh tanpa briefing atau gimana sih gitu kan. Kan jadi ketahuan gitu bohongnya. Sumpah gue pengen banget stitch video lo tapi nggak bisa. Tahu dong gue kalau udah ngorek-ngorek info kayak gimana. Nah infonya, lo tahu kan, kalian semua tahu ya sebutin apa Loli sama si tukang pasir. Secinta itu loh dia. Semua kekurangan si tukang pasir jadi kelebihan di mata si Loli. Tapi kalian tahu nggak? Faktanya, si tukang pasir ini sangat abusive sama Loli. Dia udah gak mikirin ada orang apa enggak tuh ya. Di depan orang juga Loli dibetak-betak juga jadi. Jadi kalau misalnya di kamera terlihat si tukang pasir itu sangat menyayangi Loli, faktanya beda kalau off cam. Dan Loli itu setakut itu sama dia, serius. Kang Pasir, lu mesti bersyukur lu bisa dapetin Loli. Malah lu abusive, walaupun secara verbal. Kalau secara physically enggak ada yang pernah lihat ya. Cuma secara verbal itu kata temen gue, kesian banget. Jadi kalau misalnya pada bingung, ini Loli sama tukang pasir gimana sih nih ngomong kadang-kadang beda-beda. Kalian tahu gak sih apa yang diucapkan Loli itu sangat diatur sama tukang pasir. Come on Loli, lu masih muda ya, masa depan lu masih panjang. Circle main lu gue percaya bagus-bagus. Terus lu cuma jatuh cinta untuk orang ya yang abusive secara verbal sama lu. Di depan orang aja dia gak menghargai lu. Percaya sama tante, nak.
Tante udah banyak makan, ya maksudnya asam garam di dunia percintaan. Jadi wajar kalau misalnya jatuh cinta di usia kamu itu terasa indah. Aja. Tapi percaya deh, 10 tahun mendatang itu kamu akan melihat diri kamu yang sekarang, ih ngapain sih gue goblok banget. Terus ya Loli ya, jangan mau diperalat. Untuk di tempat kamu ya, apartemen kamu itu kisarannya itu untuk yang studio ya, itu di harga 7 juta bahkan ada yang 6 juta. Ini kamu dikasih harga berapa sama kakaknya tukang pasir? 11 juta ya? Kenyang perutnya. Udah Loli melek ya. Si Loli ini sebenarnya anak baik loh. Yang masalah sama si Marisa tuh yang 90 juta. Marisa nggak ada ngomong kan kalau si Loli itu sebenarnya udah nyelesain setengah kewajibannya. Marisa juga nggak bilang kan kenapa Loli itu nggak posting lagi. Karena Loli udah ada di Indo dan regulasi hukumnya beda sama di UK. Sebenarnya ini anak baik. Apapun yang terjadi ya di luar sana, terlepas dari konflik sama ibunya itu ternyata berhasil ngedidik dia. Adabnya ada loh tuh anak, sopan. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat videonya Loli yang, iya mbak, emang anaknya sesopan itu gak dibuat-buat gitu kata temen gue. Tapi sayang, dia jatuh ke tangan yang salah. Insap lu padahal anak orang diakalin. Bisa juga membela Loli ya. Jadi gini ya, ini supaya tidak salah paham, anak di bawah umur itu menjadi tanggung jawab ibunya atau orang tuanya. Karena ini ada tindak kejahatan terhadap anak di bawah umur dan kebetulan itu adalah anaknya Niki, maka Niki melaporkan seseorang. Undang-undang apa saja? Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan KUH Bidana. Jadi seperti apa pasal-pasalnya Anda tanya dengan penyidik, karena saya tidak akan sampaikan karena itu terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Dari si pelaku juga mengaku ini beredar di media sosial menganggap hal ini seperti pencemaran nama baik. Terserah mau bilang apa saja. Yang jelas saya melaporkan seseorang yang diduga melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Sudah itu saja. Saya tidak mengurusi percintaan. Keadaan Itu nanti di atas. kalau keadaan korban sendiri saat ini seperti apa? Nanti itu urusannya PPA yang menangani karena ada unit tersendiri dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita harus tunduk kepada undang-undang, penyidik pun tunduk bagaimana menangani persoalan terhadap anak. Ya, kita tidak boleh sembarangan karena ini terkait dengan anak. Ini 3 korban tadi yang dibawa merupakan di bawah Tadi umur. saksi. Tadi saksi. Saksi sore ini di bawah umur juga. Dewasa. Terima kasih. Kalau gua nih ya, kalau gua jadi si Padel, mending kagak usah dah urusan sama Nikita Mirjani, ya. Kalau lu, kalau lu punya bakat ngedance, udah, lu kembangin aja tuh bakat lu, ya. Pakai segala urusan sama Nikita Mirjani, udah tamat segala-galanya dah.